Halo, nama saya Davin di kelas 81. Saya akan menceritakan kembali cerita Anathapindika. Anathapindika adalah seorang saudagar dan bankir kaya. Diyakini merupakan saudagar terkaya di Savatthi pada masa Buddha Gautama. Lahir dengan nama Sudatta, dia mendapat julukan Anathapindika. Arti namanya adalah seseorang yang memberi sedekah kepada orang yang miskin. Karena reputasinya yang gemar berdana kepada mereka yang membutuhkan, Anathapindika juga termasuk murid awam utama dan penyokong terbesar Buddha Gautama, dan dikenal sebagai murid awam Sang Buddha yang terkemuka dalam kemurahan hati. Anathapindika sering disebut sebagai Anathapindika Sethi. Sethi berarti hartawan atau jutawan. Dan kadang-kadang disebut sebagai Maha Anathapindika untuk membedakannya dari Cula Anathapindika, murid Buddha yang lain. Anathapindika juga termaksud pendana wihara Jetavana yang didirikan dengan biaya 54 Kores. Ia tidak hanya dermawan tetapi juga benar-benar berbakti kepada Sang Buddha. Dia pergi ke wihara Jetavana dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha 3 kali sehari. Pada pagi hari, dia membawa bubur nasi. Siang hari, dia membawa bermacam-macam makanan yang pantas atau obat-obatan, dan pada malam hari dia membawa bunga dan dupa. Setelah beberapa lama, Anathapindika menjadi miskin, tetapi sebagai orang yang telah mencapai tingkat Sotapanna, batinnya tidak terguncang dengan kemiskinannya, dan dia terus melakukan perbuatan rutinnya setiap hari, yaitu berdana. Suatu malam, satu makhluk harus penjaga pintu rumah Anathapindika menampakkan diri dalam wujud manusia menemui Anathapindika dan berkata, "Saya adalah penjaga pintu rumahmu. Kamu telah memberikan kekayaanmu kepada Samana Gautama tanpa memikirkan masa depanmu. Hal itulah yang menyebabkan kamu miskin sekarang. Oleh karena itu, kamu seharusnya tidak memberikan dana lagi kepada Samana Gautama, dan kamu seharusnya memperhatikan urusanmu sendiri sehingga menjadi kaya kembali." Anathapindika menghalau penjaga pintu tersebut keluar dari rumahnya karena Anathapindika sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Makhluk halus penjaga pintu tersebut tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia tidak mempunyai tempat tujuan pergi dan ingin kembali ke rumah Anathapindika, tetapi dia takut pada Anathapindika. Jadi ia mendekati Raja Saka, raja para dewa. Saka memberikan saran kepadanya. Pertama, dia harus berbuat baik kepada Anathapindika, dan setelah itu meminta maaf kepadanya. Kemudian Saka melanjutkan, ada kira-kira 18 Kores yang dipinjamkan oleh beberapa pedagang yang belum dikembalikan kepada Anathapindika. 18 Kores lainnya disembunyikan oleh leluhur Anathapindika dan telah dihanyutkan ke dalam laut. Dan 18 Kores lainnya yang bukan milik siapa-siapa yang dikuburkan di tempat tertentu. Pergi dan kumpulkanlah semua kekayaan ini dengan kemampuan batin luar biasamu. Penuhilah ruangan Anathapindika. Setelah melakukan itu, kamu
boleh meminta maaf padanya. Makhluk halus penjaga pintu tersebut melakukan petunjuk Saka dan Anathapindika menjadi kaya. Ketika makhluk halus penjaga pintu memberitahu Anathapindika mengenai keterangan dan petunjuk yang diberikan oleh Saka perihal pengumpulan kekayaan dari dalam bumi, dari dasar samudra, dan dari peminjam Anathapindika terkesan dengan perasaan kagum. Kemudian Anathapindika membawa makhluk halus penjaga pintu tersebut menghadap Sang Buddha. Ketika mereka berdua, Sang Buddha berkata, seseorang tidak akan menikmati keuntungan dan perbuatan baiknya atau menderita akibat dari perbuatan jahat untuk selamanya. Tetapi akan tibalah waktunya kapan perbuatan baik atau buruknya berbuah dan menjadi matang. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 119 dan 120 berikut. Membuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak, tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Pembuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk selama buah perbuatan bajik yang belum masak, tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibat yang baik. Makhluk halus penjaga pintu rumah itu mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah mendengar khotbah Dhamma tersebut berakhir. Sekian dari saya, Sukiyoto, Namo Buddhaya.